Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai pendataan bahan kimia dalam laboratorium. Baiklah, sebelum memulai materi pada hari ini, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya yang akan mempresentasikan materi pada hari ini. Yang pertama adalah Fiska Isnaini dengan NPM 1913023001, Resti Meldatia dengan NPM 1913023005, Marcella Dwirianti dengan NPM 1913023009, Olga Margareta Lubai dengan NPM 1913023021, dan saya sendiri, Ziren Karina dengan NPM 1913023041. Baiklah, saya Ziren Karina akan mempresentasikan materi mengenai pendataan bahan kimia di laboratorium. Bahan kimia di laboratorium jumlahnya relatif banyak, maka dari itu diperlukan pendataan bahan kimia di laboratorium secara sistematis. Pendataan bahan kimia di laboratorium artinya adalah kegiatan mencatat atau pencatatan bahan kimia yang ada di laboratorium. Pencatatan ini dimaksudkan sebagai arsip yang dapat digunakan sebagai pengadministrasian laboratorium. Selanjutnya adalah tujuan pendataan bahan kimia di laboratorium. Yang pertama adalah mengetahui jenis bahan kimia. Di dalam laboratorium, sangat banyak jenis bahan kimia, sehingga sangat penting bagi kita untuk mengetahui jenis dari bahan kimia tersebut yang mungkin sifatnya berbeda-beda. Misalnya saja jenis bahan kimia berbahaya, antara lain sebagai berikut. Bahan kimia bersifat beracun, dengan contoh metanol, bahan kimia yang mudah meledak atau eksplosif, contohnya adalah asam kuat, yaitu asam klorida dan asam sulfat pekat. Yang kedua adalah mengetahui jumlah bahan kimia. Pendataan bahan kimia di laboratorium dapat mengetahui jumlah bahan kimia yang ada di laboratorium. Dengan mengetahui hal ini, maka penumpukan bahan kimia di laboratorium tidak akan terjadi. Yang ketiga adalah membantu administrasi laboratorium. Dengan mendata bahan-bahan kimia di laboratorium, akan dihasilkan pencatatan yang tertata secara sistematis. Hal ini akan membantu pengadministrasian di laboratorium. Yang keempat adalah meningkatkan efisiensi penggunaan bahan. Yang dimaksud dari meningkatkan efisiensi penggunaan bahan, yaitu dengan mendata, maka akan diketahui bahan mana yang baru dan bahan mana yang sudah lama. Maka guru pembimbing bisa menggunakan bahan kimia yang ada atau yang sudah disimpan lebih lama. Hal ini menghindari bahan-bahan kadaluarsa atau habis masa penggunaannya. Selanjutnya saya, Olga Margareta Lubai, NPM 1913023021. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan dan penataan bahan kimia di laboratorium. Nah, di dalam laboratorium kimia, penyimpanan zat dan bahan kimia ini merupakan strategi atau rencana yang dilakukan dalam menyimpan bahan dan zat yang benar untuk mengurangi risiko kecelakaan di laboratorium. Nah, setiap bahan kimia itu memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda-beda. Karena hal ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan dan penataan bahan kimia. Hal-hal tersebut meliputi aspek pemisahan, ada terus tingkat risiko bahaya, ada pelabelan, ada fasilitas penyimpanan, terus ada bahan kadaluarsa, inventarisasi, dan informasi risiko bahaya. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan bahan di laboratorium. Yang pertama itu ada aman. Aman yang dimaksudkan itu supaya bahan yang disimpan itu aman dari pencuri dan kerusakan. Selain itu aman juga berarti tidak menimbulkan akibat rusaknya alat dan bahan, sehingga fungsi dari alat dan bahan tadi itu tidak mengalami kekurangan atau tidak menurunnya fungsi dari bahan. Selanjutnya itu mudah dicari. Untuk memudahkan mencari letak bahan, perlu diberi tanda, yaitu dengan menggunakan label pada setiap tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan yang dimaksudkan itu ada lemari, rak, atau laci. Selanjutnya itu ada mudah diambil. Nah, penyimpanan itu harus memudahkan untuk mengambil dari bahan tersebut. Selain itu, penyimpanan bahan diperlukan ruang penyimpanan dan perlengkapan, di mana
Bahan kimia itu tidak boleh disimpan dengan bahan kimia lain, harus disimpan secara khusus dalam wadah sekunder yang terisolasi. Nah, kenapa dia harus disimpan di tempat khusus? Hal ini untuk mencegah terjadinya pencampuran dengan sumber bahaya lain seperti api, gas beracun, ledakan, dan degradasi kimia. Nah, selain itu, wadah dan tempat penyimpanan harus diberi label yang mencantumkan informasi. Nah, informasi-informasi yang dimaksudkan itu antara lain nama kimia dan rumusnya, terus ada konsentrasi, tanggal penerimaan, dan tanggal pembuatan. Terakhir, tempat penyimpanan bahan kimia itu harus bersih, kering, dan jauh dari sumber panas atau sinar matahari langsung, serta dilengkapi dengan ventilasi yang menuju ruang asap atau keluar ruangan. Selanjutnya yaitu cara mendata bahan kimia. Langkah pertama dalam mendata bahan kimia dalam suatu laboratorium adalah dengan mencatat nama atau jenis bahan dan jumlahnya. Pencatatan ini dapat dilakukan secara manual. Hal ini dapat bermanfaat, yaitu memudahkan kita ketika akan melakukan pencarian terhadap bahan-bahan tertentu. Kemudian, setelah mencatat jumlah dan jenisnya, kita dapat mengelompokkan bahan-bahan tersebut atas dasar tidak saling bereaksi. Artinya, dalam menggolongkan bahan-bahan kimia ini berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya, seperti mudah meledak, mudah terbakar, beracun, bersifat korosif, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ketika kita sudah mengelompokkan bahan-bahan tersebut, kita merencanakan tempat yang sesuai untuk menyimpan masing-masing bahan. Tentunya, dari sifat-sifat yang berbeda itu akan memiliki syarat penyimpanan dan penataan yang berbeda pula. Ketika sudah merencanakan tempat yang sesuai, maka kita dapat menyimpan masing-masing bahan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Setelah itu, kita dapat melengkapi kartu data bahan kimia. Jadi, setiap bahan kimia yang ada dalam laboratorium itu harusnya memiliki kartu data. Kartu data ini dapat berupa nama bahan, rumus bahan, merek, dan spesifikasinya. Saya Marsala Dwirianti, NPM 1913-023-009, akan membacakan materi. Yang selanjutnya adalah teknik pendataan bahan atau zat yang dapat dilakukan secara manual ataupun juga secara komputerisasi atau dalam bentuk disket atau yang lainnya. Adanya teknik pendataan ini ditunjukkan untuk memudahkan cara memesan, pemakaian, penyimpanan, dan stok opnamenya. Ada beberapa format dalam teknik pendataan, yaitu kartu zat, daftar zat laboratorium, daftar penerimaan dan pengeluaran bahan, dan daftar usulan keperluan bahan kimia. Format daftar zat laboratorium ini berisikan nomor induk, nomor kode, nama zat, rumus, spesifikasi, jumlah dalam baik maupun rusak, kemudian keterangan. Teknik yang kedua yaitu adalah daftar zat laboratorium. Berikut contoh daftar zat dengan format D2. Teknik yang ketiga adalah daftar penerimaan dan pengeluaran bahan. Berikut ini merupakan contoh daftar penerimaan atau pengeluaran zat dengan format D3. Dalam daftar penerimaan pengeluaran zat ini, di situ sama seperti daftar zat laboratorium. Bedanya di sini pada saat keterangan dituliskan apakah itu penerimaan atau pengeluaran zat beserta dengan tanggalnya. Dan teknik yang terakhir adalah daftar usulan keperluan bahan kimia. Daftar usulan keperluan bahan kimia dibuat atas dasar stok bahan yang hampir habis. Berikut contoh daftar usulan keperluan bahan kimia dengan format D4.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai monitoring bahan kimia. Salah satu kegiatan pendataan bahan kimia adalah monitoring mengenai bahan kimia. Hal tersebut sangat menjadi penting karena dengan adanya monitoring secara berkala dan terencana akan menjadikan tuntutan untuk melaksanakan koreksi ataupun perbaikan. Sehingga dengan demikian adanya monitoring ini dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan, sehingga dapat menyusun rencana perbaikannya. Kemudian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam monitoring bahan kimia. Yang pertama yaitu dilakukan secara rutin dan terjadwal serta berkesinambungan. Artinya, monitoring bahan kimia dapat dilakukan secara rutin berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan oleh kepala laboratorium. Misalnya saja melakukan monitoring setiap 3 bulan sekali. Kemudian yang kedua, lakukanlah seefisien mungkin atau tepat waktu dan tepat sasaran. Artinya, monitoring ini dilakukan dengan seefisien mungkin dan tepat pada waktu yang sudah diatur sebelumnya. Dan yang terakhir, lakukan secara manual yang lebih rapi terkomputerisasi. Artinya, monitoring bahan kimia dapat dilakukan secara manual. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga kita diberi kesehatan dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa kita tetap menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun. Stay safe semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.